Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat Anda semua. Ketemu lagi di channel Ada Kisah Nyata oleh analisa orang bodoh untuk masalah-masalah di Papua. Kita ketemu kembali dengan analisa orang bodoh dengan solusi untuk tanah Papua yang sejak dianeksasi atau berintegrasi menurut pejabat-pejabat Indonesia selalu bergolak terus sampai saat ini. Sejak 1 Desember tahun 60 pada saat Belanda akan mendirikan sebuah negara Papua di Pulau New Guinea ini, setelah itu ada ambil paksa oleh Republik Indonesia, dan saat itu sejak tahun 63 tanah Papua tidak pernah diam. Tanah Papua selalu bergolak dalam skala yang kecil maupun skala yang besar, sedang dan menengah. Kita tidak tahu apa ujungnya daripada ini, tetapi secara yuridis tanah Papua adalah bagian utuh daripada Indonesia. Cuma sampai saat ini sebagian orang Papua atau pada umumnya orang Papua sudah tahu bahwa mereka harus segera berpisah. Dan kalau hari ini ada referendum, maka besok Papua merdeka. Sehingga saya, analisa orang bodoh, akan mengajukan beberapa solusi untuk tanah Papua. Jangan kemana-mana, ikuti terus Ada Kisah Nyata. Ya, sejak otonomi khusus digulirkan awal tahun 2000-an sampai saat ini, cuma ada beberapa poin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang direalisasi di tanah Papua, yaitu pertama adalah bantuan pendanaan pembangunan, yang kedua adalah perbaikan sistem pemerintahan, dan ini salah satu kekurangan daripada kita semua ya pada saat ini adalah konsekuennya kita. Ketika kita membuat undang-undang, maka kita tidak melaksanakannya. Ambil contoh adalah dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, Papua dan Papua Barat harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Inggris, sedangkan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Indonesia, dan negara merawat dan memelihara bahasa-bahasa yang lain. Tetapi saat ini sudah berakhir masa otonomi khusus, tidak ada diberlakukan pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di Papua. Ini menurut saya adalah satu bentuk pelecehan terhadap orang-orang Papua yang dilakukan dengan terstruktur dan masif, karena pemerintah dengan sengaja melupakan dan tidak mendorong hal ini untuk terjadi, sehingga bentuk penilaian orang Papua adalah memang sedang terjadi kolonisasi di tanah Papua, karena undang-undang yang dibuat dan disahkan di DPR RI tidak dilakukan dan tidak ada aplikasinya di tanah Papua. Itu yang pertama. Nah, solusinya adalah segera berlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar resmi di tanah Papua, dan bahasa sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Saya pikir ini tidak susah kok, kalau kita mau bersama-sama dan kita komitmen bersama-sama agar undang-undang itu tetap dilaksanakan. Tapi saya tidak tahu jilid 2 ini apa ada otonomi khusus atau tidak, saya tidak tahu. Mudah-mudahan itu masih terjadi. Kita lanjut ke solusi yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah membiarkan orang-orang Papua mendirikan partai lokal sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Biarkanlah mereka yang memilih pemimpinnya, biarkanlah mereka yang memilih pemimpin di daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, kondisi saat sekarang partai-partai nasional masuk menyokong orang-orang non Papua untuk duduk di DPR seluruh tanah Papua. Kalau kita mau berhitung secara jujur, maka memang ada kolonisasi, memang kami lagi dijajah. Seperti itulah perasaan orang-orang Papua. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat satu kesempatan pun. Seperti di Pegunungan Bintang, 90%
anggota DPR-nya adalah orang non Papua. Ini sebuah fenomena yang harus segera kita rubah, karena amanat undang-undang tidak berbicara demikian. Sampai saat ini pemerintah Papua dan Papua Barat tidak memberlakukan undang-undang otonomi khusus, yaitu mendirikan partai-partai lokal sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, inilah persoalan sebenarnya. Solusinya bagaimana? Lakukan, cabut undang-undang tersebut. Dan untuk partai-partai nasional diadakan cuma untuk pemilihan presiden, tapi untuk pemilihan gubernur dan bupati harusnya partai-partai lokal yang secara langsung melibatkan orang-orang Papua itu sebagai pemilih, bukan orang-orang non Papua sebagai pemilih yang menentukan jalannya pemerintahan. Sehingga sadar maupun tidak sadar, orang pendatang di Papua membentuk kelompok-kelompok oligarki untuk mendukung calon bupati yang kemudian akan memberikan proyek-proyek APBD kepada orang-orang pendatang. Ini menimbulkan kecemburuan sosial yang sangat besar, dan orang makin sadar bahwa memang sedang terjadi penjajahan. Anda harus hapuskan ini. Undang-undang otonomi khusus itu sudah bagus untuk tetap berada dalam satu bingkai NKRI. Tapi kalau ini dibiarkan, sama saja Anda ingin ada disintegrasi. Cuma itu saja, lakukan. Awal ketika Papua atau Indonesia masuk ke tanah Papua, Bung Karno memberlakukan sebuah mata uang, yaitu Irian Barat rupiah, dengan bandingan 1:20. Jadi 1 IB sama dengan 20 rupiah. Itu zamannya Bung Karno. Anda jangan salah, zaman Bung Karno kami adalah anak emas Bung Karno. Tetapi kenapa dicabut? Ini juga menimbulkan rasa antipati yang luar biasa di kalangan hati orang-orang Papua. Harusnya Anda mengembalikan IBRP ke tanah Papua, sehingga mereka bisa merasa bagian daripada Republik Indonesia, bagian yang paling utuh. Kembalikan IBRP segera. Kalau kita menelisik atau membaca atau mempelajari undang-undang otonomi khusus, maka sistem yang dipakai dalam pemerintahan Papua dan Papua Barat dalam otonomi khusus itu adalah sistem distrik. Tapi sampai saat ini sistem itu tidak diberlakukan. Kalau sistem distrik itu ada, maka harus ada terbentuk dewan rendah, yaitu pengganti daripada DPR yang ada di setiap kecamatan. Karena sistem pemerintahan adalah sentralisasi di kecamatan, artinya pembangunan dimulai daripada desa-desa. Nah, tetapi sampai saat ini loh, undang-undang otonomi khusus atau otonomi khusus ini berakhir, tidak pernah diperlakukan sebuah sistem, yaitu sistem distrik. Nah, ini sesuatu yang lucu. Harusnya DPR di setiap kabupaten maupun provinsi itu dihapus, digantikan oleh Majelis Rakyat Papua yang ada di provinsi 1 dan di setiap kabupaten, serta ada dewan rendah di setiap kecamatan yang kalau dalam bahasa asingnya disebut Volkrats. Itu harus diberlakukan. Tetapi kenapa sampai saat ini tidak diberlakukan? Bahkan secara masif ditolak, bahkan ditentang oleh berbagai macam pihak. Ini sesuatu yang lucu loh. Anda yang buat undang-undang itu, kok Anda yang tolak undang-undang itu? Kan aneh begitu. Mari kita lihat. Nah, ini di kalangan rakyat gitu loh, sesuatu yang betul-betul para pengikut Republikan orang Papua yang Republik betul-betul membodoh-bodohi orang atau masyarakat atau rakyat Papua, sehingga rakyat memutuskan untuk lebih bagus kita merdeka. Itu satu kenyataan loh yang kadang-kadang secara terstruktur dilupakan gitu loh. Ini persoalan ini di mana konsistensi kita untuk melupakan sesuatu, bahkan kita sendiri yang membuatnya. Ini kan aneh gitu loh. Ya memanglah dunia aneh tapi nyata. Yang selanjutnya adalah pada saat pemilihan pencalonan bupati dari musyawarah rakyat Papua di Jayapura, musyawarah yang kedua, diusulkan sebuah syarat untuk pencalonan adalah, pertama adalah Papua asli, yaitu ibu dan bapaknya satu suku, dan Papua, yaitu ibu dan bapaknya beda suku tapi orang Papua, dan Papua satu, bapaknya orang Papua, ibunya orang pendatang. Sampai di situ.
Kenyataan yang terjadi saat ini adalah Papua yang lain-lain ikut masuk dan dibiarkan oleh KPU serta MRP. MRP yang sudah seperti macan ompong ini sudah tidak berdaya sama sekali. Kenapa? KPU melirik dan berorientasi kepada undang-undang yang datangnya dari Jakarta. Padahal menurut amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, semua mengenai bentuk pemerintahan diatur di tanah Papua, bukan datangnya dari sana. Ini adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus, dan ini membuat bertambah luka hati orang Papua. Semakin keras keinginan mereka untuk merdeka. Saudara, saat ini kalau Anda bertemu dengan orang Papua, Anda tanya dia, pasti dia akan menjawab, saya ingin merdeka. Kalau dia kenal Anda, tapi kalau dia tidak kenal Anda, dia akan tidak menjawab dan dia cuma senyum saja. Kenapa? Orang Papua tidak suka mengumbar perasaannya. Tapi saat ini mereka dengan berani mengatakan bahwa mereka akan merdeka. Ini sesuatu kenyataan. Coba kembali kepada musyawarah rakyat Papua, itu adalah usulan rakyat. Tolong dilihat itu. Jangan sampai kepentingan Anda dari Jakarta Anda bawa ke sini. Itu salah. Itu memperbesar jurang disintegrasi. Kenapa? Rakyat melihat bukti. Ketika Papua 3 masuk, yang ayahnya adalah orang pendatang, ibunya adalah orang Papua, mereka tidak membangun dengan baik, tapi memperkaya diri, dan ini kenyataan. Begitu juga dengan anggota DPR yang orang non Papua. Ada satu contoh datang dari seseorang anggota DPR mengusulkan pembangunan jalan raya di kampungnya, padahal dia itu adalah didorong masuk ke DPR RI lewat Papua Barat. Saya kira saudara tahu siapa orangnya, yaitu yang partainya itu lambang-lambangnya biru gitu. Orangnya tahu, Anda tahu gitu loh. Mestinya persoalan-persoalan begini harusnya diselesaikan, bukan Anda memperbesar jurang disintegrasi. Itulah solusinya. Mari kita Indonesia kan ini Papua kalau Anda mau, tapi serius dan konsisten. Dan yang selanjutnya adalah melakukan pemilihan umum di kalangan orang asli Papua. Untuk pertama adalah pemilihan anggota DPR provinsi dan kabupaten. Itu harus yang memilih adalah orang asli Papua, karena mereka memilih rakyat wakilnya gitu loh. Yang kedua adalah memilih gubernur dan bupati. Harusnya pemerintah melihat ini sebagai aspirasi yang murni. Jadi biarkanlah mereka memilih rakyatnya, biarkanlah mereka memilih pemimpinnya. Jangan lagi ada ikut campur orang non Papua dengan membentuk kelompok-kelompok oligarki untuk mendukung seseorang. Itu menambah luka orang Papua loh. Keinginan mereka semakin besar untuk merdeka, karena mereka melihat orang-orang yang datang ke tanah Papua adalah penjajah. Kenapa? Banyak. Kenapa saya bilang begitu? Orang datang di sini menjual jasa, menjual barangnya dengan harga yang sangat mahal. Padahal kalau kita mau berpikir secara normal, harganya berapa sih ongkos kirimnya dalam ribuan, dalam ribuan dan dihitung dalam satuan, tidak sampai seberapa. Nah, ini bentuk-bentuk penjajahan secara ekonomi yang secara tidak sadar dilakukan oleh orang Indonesia terhadap Papua. Ini harus segera dihapuskan. Dan Anda yang di Jakarta sana tidak melakukan pengawasan terhadap yang begini-begini, membiarkan ini berkembang dengan sendirinya. Anda tahu nggak? Anda ikut berdosa, memperbesar jurang disintegrasi, memperbesar jurang kemiskinan untuk orang Papua. Anda ikut berdosa loh. Kalau sampai mereka lepas hari ini atau besok atau tahun yang akan datang, Anda berdosa. Iya kan? Karena Anda membiarkan kondisi-kondisi ini terjadi. Apalagi yang di DPR itu loh, yang banyak omong tapi tidak ada bukti gitu loh. Nah, sebagai pemimpin teras di negeri ini harusnya Anda memperhatikan itu. Sampai di sini saya kira demikian. Anda sudah menangkap solusinya kalau begitu. Ada tambahan-tambahan berikut. Yang nomor 2 setelah terakhir, yaitu kami meminta, setelah analisa orang bodoh berkeliling kemana-mana di tanah Papua, satu yang kami dapati yang harus segera dilakukan adalah segera tutup pintu, batasi orang masuk ke Papua. Karena ketika banyak orang masuk ke Papua, orang Papua menilai bahwa orang-orang yang masuk itu adalah merampas rezeki dia, merampas kesempatan dia,
merampas masa depannya. Mari kita batasi orang masuk ke tanah Papua, sehingga yang sudah ada ya sudah, biarlah apa boleh buat sudah terjadi. Tetapi yang akan datang harusnya tidak boleh lagi. Pembatasan itu cukup. Kenapa? Untuk memberikan rasa kepada mereka. Mari kita kasih harapan kepada mereka supaya mereka tetap ada di samping kita. Sudah, jangan lagi ada suara-suara teriak-teriak merdeka dalam bentuk yang paling kecil maupun bentuk yang paling besar maupun terang-terangan. Kalau kesempatan itu kita tutup buat mereka, wah, 2024 tanda tanya besar buat tanah Papua. Karena 2024 seluruh orang Papua dalam hatinya harus berjuang untuk merdeka. Seberapapun tentara yang Anda siapkan, Anda tidak akan pernah bisa melawan kekuatan rakyat. Saya katakan bahwa peluru tidak pernah menyelesaikan satu masalah pun. Mari kita lihat, mari kita duduk sama-sama, kita bicarakan ini, mungkin dalam bentuk undang. Baik, ini solusi yang terakhir. Kalaupun penonton maupun yang ikut mendengarkan narasi ini punya solusi-solusi yang lain, silakan tulis dalam inbox saya, nanti saya akan tambahkan. Baik, solusi saya yang terakhir adalah jangan takut punya negara dengan dua sistem. Iya kan? Kalau sampai sesuai dengan usulan-usulan saya tadi, kalau kita ambil kesimpulannya itu kan dua sistem, artinya satu negara dengan dua sistem. Tetapi demi utuhnya NKRI, apa boleh buat? Gitu loh, kita lakukan. Iya kan? Kan yang kita kasih setengah kedaulatan itu sudah dikasih. Cuma tentara dan sistem hukum saja yang belum berubah. Tetapi sistem hukum juga harus berubah. Saya cuma mau minta bahwa yang tidak berubah adalah tetap mereka mengakui mereka adalah bagian daripada bagian utuh, tidak terpisahkan daripada NKRI dengan sistem yang lain. Nah, sistem hukum terakhir saya mau usulkan. Ini pribadi saya ya, karena saya berapa kali berkasus dan orang yang berkasus dengan saya berhasil memenangkan kasus. Padahal kalau kita telisik-telisik secara rasio, sebenarnya dia harus kalah. Hakim tidak boleh lagi menjadi pembuat keputusan hukum, tetapi harus lewat dewan juri. Ini harus diberlakukan di tanah Papua. Karena banyak perampasan lahan tanah dilakukan oleh pribadi maupun korporasi terhadap orang Papua yang dimenangkan oleh pengadilan karena orang Papua tidak punya duit untuk menyogok sang hakim. Ini minta maaf kalau memang Bapak Presiden Jokowi mendengar ini. Tolong kami di tanah Papua berlakukan sistem juri untuk proses pengadilannya. Untuk proses pengadilan tolong berlakukan sistem juri. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada semacam FBI di Papua untuk menyelidiki pembuatan BAP pada saat di kantor polisi. Karena di kantor polisi sering terjadi penekanan, sering terjadi terhadap korban maupun pelaku terhadap ya atau tidak sebuah BAP tersebut. Tolong harus ada itu sehingga ada keseimbangan. Di tanah Papua memang kelihatan orang Papua itu ditekan, orang Papua itu ditindas. Tolong Bapak Jokowi, ini harus diperhatikan sebaik-baiknya. Kalau bisa diberlakukan secepatnya, jangan sampai 2024 karena itu sudah terlambat. Karena orang akan berpikir dan bertindak untuk kemerdekaan Papua, dan itu pasti. Jangan anggap ini omong kosong. Memang saya orang bodoh, tapi saya ungkapkan ini kepada Anda di khalayak ramai, di khalayak umum supaya Anda juga tahu. Baik, saudara-saudara, itu bukan bagian daripada curhat loh. Itu adalah kenyataan yang ada di lapangan. Yang saya mau katakan bahwa jangan kita pernah takut punya dua sistem dalam sebuah negara karena demi keutuhan negara kita. Saya mau katakan kepada saudara-saudara semua bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang membuat mereka menjadi bagian utuh daripada NKRI? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita menjadikan Papua bagian yang paling utuh dari Indonesia ini? Baik, saya serahkan semuanya kepada para pemimpin, kepada rakyat. Saya cuma memberikan solusi-solusi berdasarkan pengamatan saya di lapangan. Saya mau jujur bahwa saya ini orang bodoh, ilmunya di bawah rata-rata. Tetapi apa yang saya bicarakan ini adalah kenyataan di lapangan, kenyataan yang tidak ditangkap oleh politisi
politisi maupun para ahli maupun dari pihak intelijen sendiri tidak pernah ditangkap. Karena yang ditangkap yang baik-baik saja. Nah, saya menangkap yang jelek-jelek saja karena sebaik-baiknya kita berbuat, sekali kita berbuat yang jelek, orang akan ingat seumur hidup. Sehingga saya mau katakan bahwa mari kita utuhkan Papua bagian yang utuh daripada NKRI. Jangan lagi ada diskriminasi terutama diskriminasi hukum terhadap orang Papua. Jangan lagi ada diskriminasi politik. Kalau kita mau ini utuh, Papua utuh, ya mari kita biarkan mereka memilih pemimpinnya, kita biarkan mereka membentuk tatanan pemerintahannya sehingga mereka merasa betul-betul bagian daripada kita. Psikologisnya adalah kita memberikan mereka harapan ketika mereka ada bersama kita. Tetapi ketika mereka jauh maka harapan itu hilang. Itu yang harus ditanamkan di setiap hati orang-orang Papua ini. Anda jangan merasa hebat dan Anda datang ke Papua dan melakukan penipuan-penipuan politik, apalagi ekonomi. Mereka tahu loh, mereka tuh cerdas, tapi pura-pura bodoh. Orang-orang Papua itu cerdas loh, dan mereka pendendam loh. Saya mau kasih tahu bahwa orang-orang Papua itu pendendam, tapi mereka tidak pernah mau mengungkapkan ketidaksukaan mereka. Ketidaksukaan itu disimpan dan ditularkan kepada generasi yang berikut. Sehingga saya mau katakan bahwa separatis tidak akan pernah habis di Papua kalau Anda tidak menyelesaikan masalah yang sangat mendasar ini. Mari kita jadikan mereka bagian yang utuh dari kita, juga adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air.